Cinta pertama untuk selamanya. Bagian 2, bab 641. Arila mendongak, masih dalam keadaan mabuk, menatap pria yang menggendongnya dan bergumam. Aku bermimpi, benar-benar bermimpi. Pria tampan seperti ini hanya akan muncul dalam mimpi. Arila pikir pasti sedang bermimpi dan dia masih mimpi sendiri. Karena dia ditinggalkan oleh keluarga yang paling dicintai sebagai pengganti, maka Tuhan mengirim dewa tampan. Tidak tahu berapa kali menyelamatkan Arila. Oh, kau terlihat sangat baik. Jika kau tersenyum, tidak memiliki wajah untuk terlihat lebih baik. Arila mengangkat tangan dan mencubit wajah itu. Itu hanya bermimpi. Arila tidak hanya mengulurkan tangan ke wajah Carson, tetapi juga membuka mulut untuk berbicara. Itu adalah bau alkohol. Carson tidak bisa menahan bau alkohol dan ingin melemparkan Arila ke jalan. Tapi Carson tidak peduli tentang Arila mencubit wajahnya. Arila secara tidak sadar mengencangkan dan bertanya, "Apakah kau punya tempat untuk pergi?" Carson tahu bahwa Arila memiliki rumah yang tidak bisa dikembalikan. Tetapi Carson tidak bisa membawa Arila pulang. Jadi berencana mengirimnya ke rumah teman. Di mana itu? Apakah itu di rumah? Arila tertawa dan tersenyum. Aku baru saja pergi dari rumah. Aku tidak punya keluarga lagi. Tidak ada keluarga. Tidak ada yang menginginkanku. Ketika Arila berbicara, alis Carson bahkan lebih kencang. Ibu favoritku tidak menginginkanku. Ayahku tidak menginginkanku. Kakakku dan tunanganku punya anak. Mereka mengkhianatiku bersama-sama. Apakah aku orang yang memiliki banyak kegagalan? Arila berpikir ini di dalam mimpi. Berbicara tentang pikiran sendiri tanpa khawatir. Carson masih belum mendengar. Carson hanya tahu bahwa dia bernama Arila. Dia adalah putri kedua keluarga Situmorang. Carson hanya mengetahui hal itu dan karakter wanita itu tidak jelas. Kau tidak menjawabku, maka kau membuktikan bahwa kau juga merasa bahwa aku gagal. Berbicara terus, Arila tertawa. Tetapi senyum itu pahit. Dari kecil sampai besar, aku membiarkannya melakukan apapun. Orang tuaku pun membiarkannya. Pakaian bagus, kakakku memilikinya dulu lebih dulu. Cemilan enak, kakakku makan dulu. Hanya ada satu kesempatan untuk belajar di luar negeri. Juga kakakku akhirnya yang mendapatkannya. Aku masih membiarkannya. Hanya karena dia saudaraku, aku rela membiarkannya. Karena Arila mencintai keluarganya dan mencintai saudara perempuannya. Arila berharap orang tuanya dapat yakin bahwa saudara perempuannya dapat bahagia. Sehingga Arila bersedia membiarkan saudara perempuannya. Dengan sengaja dan tidak mengeluh. Tapi hari ini dia mengambil tunanganku. Ayahku berkata bahwa aku tidak berguna. Ibu kesayanganku menyuruhku untuk membiarkannya. Apakah ada hal-hal lain yang harus dibiarkan terus? Merebut tunanganku, apakah harus dibiarkan? Sebenarnya yang benar-benar menyakitiku bukanlah bahwa tunanganku diambil, tetapi bahwa aku ditinggalkan oleh kerabat terdekatku.
Aku adalah pengabaian yang tidak berguna. Ayahku sering memukuli ibuku, tunanganku bersama saudara perempuanku. Tidak ada hal baik yang terjadi. Berbicara terus, tiba-tiba Arila melihat Carson. Meskipun Carson terlihat baik, Carson juga seorang pria. Jadi jelas bukan hal yang baik. Ketika Arila membuka pelukan dari Carson, Carson tetap memegang Arila berdiri di samping jalan, tertiup angin dingin, mendengarkan pemabuk itu berbicara sambil mabuk. Setelah waktu yang lama, Arila akhirnya berpikir untuk memegang pria ini. Arila melirik Carson, mabuk dan bertanya, "Ya, siapa namamu? Siapa yang mengirimmu? Apakah untuk menghibur? Apakah kau juga mengasihaniku?" Aku bilang, "Aku tidak perlu kau mengasihaniku." "Kau tidak bicara. Siapa namamu?" Arila tidak memberi Carson kesempatan untuk menjawab, dan Carson memutuskan bahwa tidak akan menjawabnya. Arila berkata lagi, "Jika kau tidak memiliki nama, maka aku akan memberimu nama. Kau menelpon, panggil, siapa namamu?" Kepalanya berat dan Arila tidak bisa memikirkan nama yang baik. Hatinya cemas. "Kau akan berkata, atau aku akan mengusirmu keluar dari mimpiku." Carson memberi Arila dua jawaban yang sangat sederhana. Karena hanya ada sedikit orang di dunia yang berani mengancam bos besar grup SS ini. Yang lain ingin melihatnya. Betapa sulitnya. Tetapi hari ini Carson bebas mendengarkan pemabuk itu berbicara. "Carson? Kamu dipanggil Carson?" Arila tersenyum konyol. "Carson, nama ini aku selalu menyukainya karena seperti nama pangeran penyelamat." "Pangeran penyelamat?" Carson mengangkat alis dan bertanya. "Carson, dia adalah pangeran penyelamatku. Pernahkah kau melihat tentara dan kuda? Apakah kau pergi ke Gunung Seruna? Aku pergi ke kota Sri Ratu untuk melihat prajurit dan kudanya." Berbicara tentang pangeran penyelamat sendiri, Arila sangat bersemangat. Arila lupa untuk melupakan hal-hal lain dalam sekejap karena membicarakan hal itu. Carson bertanya dengan cemberut, "Kau menganggapku sebagai pangeran penyelamat? Apa yang kau sukai dariku?" "Apa yang kau sukai darinya?" Arila berpikir. "Apakah kau ingin menyatukan dominasi 6 negara? Seperti kepalan tangannya, seperti aku suka padanya. Kenapa kau begitu ingin tahu?" Arila membuka anggur dan melanjutkan. "Aku mengatakan begitu banyak, kau juga tidak akan mengerti. Jika ada kesempatan di masa depan, ketika aku pergi ke dua tempat itu, aku akan melakukannya lagi. Omong-omong, ini mimpi. Tolonglah kau keluar." "Mimpi?" Carson seperti bingung, dan Arila selalu menganggap Carson sebagai avatar yang tidak ada. Carson tiba-tiba marah, seperti ingin melepas Arila, dan memang berencana untuk melepaskan Arila. Bahkan jika Arila tidak berat, akan lelah jika Carson memegang Arila untuk waktu yang lama. Namun, ketika Carson meletakkan Arila di tanah, tubuh Arila seperti mati. Maka Carson secara naluriah meraih dan memeluk Arila.
Pada saat ini hal yang menyedihkan seperti itu terjadi. Arila muntah. Untungnya Arila tidak makan malam dan tidak meludah banyak. Tetapi untuk Carson yang bersih itu benar-benar tak tertahankan. "Kau?" Wajah Carson berat. Tetapi Carson tidak tahu bagaimana mengurus Arila. Karena Arila berbaring di lengannya dan menutup mata, lalu tertidur. "Tuan muda, ini." Paman Gunawan menangani 2 orang kecil itu. Dan ketika datang lagi, Paman Gunawan melihat kejadian ini. Ya Tuhan, Paman Gunawan tidak berani melihat. Memuntahi tuan muda keluarga mereka. Menurut tingkat kebersihan tuan muda mereka, gadis kecil ini pasti tidak memiliki sesuatu yang baik. Namun apa yang Paman Gunawan bahkan tidak percaya adalah bahwa tuan muda keluarga mereka tidak membuang gadis ini, tetapi malah menjemputnya lagi. Kembali ke hotel. Paman Gunawan sangat terkejut dan berdiri diam. Carson melihat ke Paman Gunawan dan berkata, "Ayo, cepat, kembali ke hotel." Paman Gunawan terkejut dan dengan cepat menjawab, "Oh, ya, iya. Ini hal yang aneh terjadi malam ini. Apakah pria ini benar-benar tuan muda dari keluarga mereka yang bersih itu?"